Minuman berat dalam suara pedang membuat mata leluhur bayi darah menjadi cerah. Jadi bisa dikatakan, itu sangat konsisten dengan tebakannya barusan. Bahkan leluhur berdarah memandang Tian Wudi dan berhenti mengejar untuk sementara waktu. Dia tiba-tiba menyeringai. Aku berkata, mengapa kamu terus merayuku ke kedalaman? Ledakan. Cahaya pedang lain terputus, dan tiba-tiba dicekik oleh leluhur bayi darah. Dao Yin di dalamnya mengatakan kepadanya bahwa jika dia bisa menangkap cahaya pedangnya, dia akan mengembalikannya dengan cahaya pedang. Murid berdarah leluhur berdarah yang tampak seperti lampu merah menyala, tiba-tiba memotong lampu pisau yang tak terhitung jumlahnya, dan langit yang tak terkalahkan di malam hari sangat marah. Dan dengan raungan, semburan lampu pisau hancur. Semut, di jalan raja ini, apakah kamu masih ingin berjuang? Seolah-olah suara dari dua cahaya pedang sudah cukup untuk membuat Raja Yongye menyadari bahwa dengan satu pukulan, dia menghancurkan ribuan cahaya pedang leluhur bayi darah itu. Tetapi leluhur bayi berdarah adalah seorang kaisar yang kuat, dan kekuatannya luar biasa. Kekuatan penyegelan Dewa Malam Abadi, terutama untuk menekan langit, dan kekuatan yang digunakan untuk menekan leluhur bayi darah jauh lebih lemah. Itu tampaknya sulit hentikan kelompok padat yang tak terhitung jumlahnya. Sama seperti bilah lautan darah yang menghancurkan tepiannya. Om. Qin Yichen menyatukan jari-jarinya, dan darah yang menyapu dari malam tampaknya menghilang. Tetapi bagaimanapun juga, dia menangkap gumpalan itu, dan melihat darah leluhur bayi darah terdengar. Semakin kamu takut pada hantu, semakin banyak hantu yang akan menemukanmu. Ini adalah sinyal rahasia yang telah dibicarakan Qin Yichen dengannya. Pada saat itu, mereka berdua akhirnya dapat memastikan bahwa malam yang gelap dapat memisahkan mereka, tetapi tidak dapat sepenuhnya menekan mereka. Bum bum bum. Cahaya pedang tak berujung padam. Jika Anda melihat melalui malam gelap yang luas, Anda dapat melihat bahwa Qin Yichen dan leluhur bayi darah sangat dekat, tetapi 100 mil jauhnya, mereka dapat menghentikan malam gelap mereka. Tetapi cahaya pedang mereka sulit untuk menembus, seolah-olah satu sisi tidak dapat dicapai. Semakin tinggi dindingnya. Tetapi di bawah bimbingan Tian Kuetu, leluhur bayi berdarah masih menangkap sinar cahaya kemasan. Pada saat itu, dia dan Qin Yichen tidak bisa menahan perasaan simpati. Justru karena mereka semua adalah tukang reparasi pedang dan mereka berkomunikasi satu sama lain melalui Dao Yin, jadi semuanya berjalan lancar. Leluhur tua, kembali ke jalan asli. Jalan sebenarnya ada di sisi lain, terhalang oleh malam. Sekarang kekuatan segel Raja Malam sebagian besar digunakan untuk berurusan denganku. Pisau dagingmu pasti akan potong jalan. Leluhur berdarah itu sangat gembira, tetapi dia mengulurkan tangannya untuk menangkap sinar cahaya pedang emas. Merasakan suara Tao, tetapi senyumnya membeku dan wajahnya menjadi mendung dan tidak pasti. Leluhur tua, hati-hati, Eternal Night God King harus bisa meniru cahaya pedangku dan juga cahaya pedangmu. Tapi ingat, ikuti arah yang dipimpin cahaya itu. Tian Kutu telah membimbingku. Kecemerlangan di malam yang gelap itu adalah harta elf yang kita cari. Nenek moyang bayi darah terkejut. Ini jelas dua pesan yang berlawanan. Segera, leluhur bayi darah menembak lagi dan lagi, meraih lampu pisau yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi suara kata-kata di setiap cahaya pisau membuat wajahnya semakin curiga. Beberapa suara yang terkandung dalam cahaya pedang menyuruhnya untuk kembali ke jalan semula, sementara yang lain mengatakan kepadanya bahwa garpu yang dia pilih salah, dan garpu yang dipilih Qin Yichen adalah yang benar. Beberapa mengatakan kepadanya bahwa beberapa garpu yang bersinar adalah jebakan, dan hanya satu atau dua yang merupakan harta karun yang sebenarnya. Murid berdarah dari leluhur berdarah melebar. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat yang tak terkalahkan berdiri dalam kegelapan. Dia melihat yang terakhir bercanda. Dao Dao, Xiao Daoer, di jalan raja, bermain-main. Jalan setapak sangat konyol. Dahi leluhur bayi darah ditutupi dengan keringat dingin, dan suara Tao kacau. Jelas, banyak dari mereka digunakan oleh Eternal Night God King untuk membingungkannya. Di antara mereka, hanya satu petunjuk dari bocah angin yang benar. Tetapi dengan begitu banyak pilihan, begitu banyak garpu, dan bahkan membiarkannya kembali, mana yang benar? Nenek moyang bayi berdarah itu tidak yakin, yang mengingatkannya pada saat tengah malam pertama kali datang ketika semua murid di Istana Kayu juga ketakutan oleh berita itu. Namun segera, dia melihat leluhur berdarah itu perlahan menutup pupilnya, dan napasnya berangsur-angsur menjadi stabil, tetapi setiap napas mengeluarkan bau darah yang kuat. Saya tidak tahu sudah berapa lama, leluhur berdarah itu tiba-tiba membuka matanya, dan pupil darahnya bahkan lebih canggung. Ketika dia melihat pisau dagingnya membuka jalan, dia tiba-tiba berubah menjadi Shuro yang jahat. Kedalaman malam. Dibunuh dalam kemarahan. Adegan ini membuat Tian Wudi kagum, jadi dia menebaknya dengan benar. Tanda seru. Ekspresimu masih belum cukup realistis. Tuanku Raja Dewa, tahukah kamu bahwa sebenarnya hanya ada satu jenis orang yang paling mudah ditipu di dunia? Itu adalah seseorang yang sedikit pintar, tapi bukan yang paling pintar. Kebetulan dia adalah seorang idiot yang berpikir dia sangat pintar. Leluhur berdarah menunjukkan seringai.
Dia pantas berada di dunia selama bertahun-tahun. Dia membedakan Daoyin satu persatu, dan melemahnya kekuatan Raja Malam Abadi untuk menekannya adalah benar. Inilah yang Raja Malam Abadi tidak bisa membenarkan. Selain itu, kata bocah angin, dengan kekuatan bocah angin, aku takut hanya dengan menawarkan peta langit yang hilang dia bisa memotong malam dan membawa cahaya pedang ke matanya. Bahkan leluhur bayi berdarah diam-diam berspekulasi bahwa justru karena Feng Xiaozi mengorbankan Tian Weitu, kekuatan yang digunakan oleh Dewa Malam Abadi untuk menekannya melemah. Leluhur berdarah tidak dapat menjamin bahwa dia benar, tetapi setidaknya ini yang paling mungkin. Bahkan seorang penjudi pasti akan membanjiri bangkir dengan tingkat kemenangan tertinggi. Harta karun para elf. Pupil darah leluhur bayi berdarah bersinar, menjilati bibirnya yang merah. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan perasaan semacam kegembiraan. Ketegangan itulah yang membuat aliran darahnya semakin cepat dan detak jantungnya membengkak. Ini seperti saat itu, berapa banyak bidak catur yang mereka kumpulkan, merencanakan cara membunuh Tian Wudi. Betapa mengasyikkannya memenangkan harta karun di bawah meterai Raja Dewa. Leluhur berdarah berlari sepanjang jalan di malam yang gelap. Dia terus memotong cahaya pedang. Dia adalah seorang kaisar yang kuat, bahkan lebih kuat dari Yao Yuekong. Raja Dewa Malam Abadi harus membayar harga jika dia ingin menghentikannya. Pada saat yang sama, di tengah malam, Putri Wen Qing masih mencengkeram lengan rok Hua Daoru, menjaga langkahnya, menghadapi malam di depannya. Dia merasa ketakutan. Daoru, kamu tidak akan seperti Wood, tiba-tiba tinggalkan aku. Putri Wen Qing berbicara dengan lemah, tetapi melihat wajah Hua Daoru yang pucat dan cantik, dia hanya merasa bahwa leluconnya terlihat bodoh, dan segera berubah menjadi ekspresi khawatir. Masih bisakah kamu menahannya? Kalau tidak, hentikan darahnya dulu. Masalah besar, biarkan malam menyelimuti kita. Mungkin kita masih bisa bertemu kayu. Namun, Hua Daoru tidak terlalu memperhatikannya. Darah naganya tidak dapat digunakan dengan cara yang sia-sia. Dia melihat persimpangan jalan yang bersinar, dan ragu-ragu di depan malam. Jari elf yang terputus ada di Tianxing, dan Tian Kuetu juga ada di sana. Apakah Kaisar Yongye disengaja? Mata Hua Daoru Ulong bersinar dengan kecemerlangan platinum. Dia memiliki kontrak surgawi, seperti obor di malam hari. Sedangkan jari yang patah dan peta langit ada di langit, seperti peta cahaya di malam hari. Dan memisahkan mereka akan membuat mereka semua tersesat di kegelapan malam.